Pertama-tama, pengertian metode 3-in-1 Al-Huda. Metode 3-in-1 adalah metode terjemah Al-Quran yang pembelajarannya dengan mengartikan satu kata lalu dilanjutkan kata-kata lain secara berurutan dalam Al-Quran. Juga didukung pembelajaran tata bahasa Arab. Penemu metode 3-in-1 adalah Ustadz Ahmad Husseino SS pada tanggal 9 April 2003. Selain metode 3-in-1, beliau juga menciptakan metode Al-Huda yang artinya petunjuk. Metode Al-Huda merupakan metode pembelajaran yang lebih kepada pembelajaran kaidah-kaidah bahasa Arab. Berbeda dengan metode 3-in-1 yang lebih kepada materi makna yang terkandung dalam Al-Quran. Baru dilanjutkan dengan tata bahasa yang menunjang pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Metode Al-Huda lebih dahulu disusun dan dijadikan buku daripada metode 3-in-1. B. Pembelajaran metode 3-in-1. Di awal-awal pembelajaran metode 3-in-1, hanya sedikit ayat-ayat Al-Quran yang dibahas. Hal ini untuk menghindari banyaknya kosakata baru supaya tidak menjadi beban bagi pembelajar baru. Kemudian mulai pertengahan, temponya mulai naik dengan membahas banyak ayat karena kosakatanya mulai sedikit. Dan di akhir pembahasan, kecepatannya mulai digenjot dengan membahas lebih banyak ayat karena kosakatanya sudah banyak yang diulang-ulang. Tahapan belajar dan mengajar metode 3-in-1. Juz 1 juz Al-Quran dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama, pelajaran 1-5. Tahapan kedua, pembelajaran 6-8. Tahapan ketiga, pembelajaran 9-20. Proses pembelajaran untuk satu jilid buku dipelajari dalam 20 hari atau 20 kali pertemuan. Setiap pertemuan ditempuh 90 menit dan pelatihan seminggu 1 kali. Tahapan pertama yang dilakukan dalam proses belajar dan mengajar ada 5 proses. 1. Proses pertama, mengartikan kata demi kata. 2 atau 3 kata bisa digabung. Pengertian digabung untuk memudahkan pemahaman. Begitu selesai satu ayat. Namun, sejak awal bisa diperkenalkan ciri-ciri pelaku pada kata kerja atau kalimat fi'il. Yang kedua, proses mengulangi arti kata seperti proses pertama. Hanya saja pengulangan ini tidak lagi diikuti pengenalan ciri-ciri pelaku, tetapi hanya mengurangi arti saja. Proses ketiga, menafsirkan dan menjelaskan maksud ayat sehingga pesan yang disampaikan ayat tersebut bisa dipahami. Proses keempat, seperti proses kedua, mengulangi arti kata demi kata tanpa membahas ciri pelaku. Proses kelima, menyuruh salah satu peserta mengartikan ayat kata demi kata seperti proses kedua atau keempat. Proses kelima dilakukan kalau bukunya dipakai untuk mengajar. Tahapan kedua, prosesnya seperti tahapan pertama. Namun, pada tahapan kedua tidak ada poin nomor 2 yang ada pada tahapan pertama. Sesudah mengartikan ayat demi ayat, langsung dijelaskan maksud ayat tanpa diulang mengartikan. Pengulangan dilakukan setelah menafsirkannya. Tahapan ketiga sama seperti tahapan kedua. Hanya di tahapan ini, poin nomor 3 dan 4 pada tahapan kedua bukan lagi mengartikan kata demi kata, tetapi mengartikan rangkaian kata. Mengartikan kata demi kata cukup pada poin. C. Pembelajaran metode Al-Huda. Metode Al-Huda menerapkan keseimbangan antara teori dan praktik. Pembahasan pada metode ini dibagi menjadi 2 tema, yaitu pembahasan nahwu dan shorof. Metode pembahasannya dibuat dalam format harian dengan jumlah total 60 pelajaran. Pembahasan mengenai shorof lebih dahulu dibahas daripada nahwu. Pembelajaran hari pertama sampai hari ke-20
membahas pelajaran sorof. Selanjutnya pembelajaran Nahwu dimulai setelah 21 hari pembelajaran sampai hari ke-60. Pembelajaran pertama yang dipelajari adalah memilah dan mengartikan setiap kata dari penggalan kalimat dalam Al-Quran, kemudian dipraktekkan. Pembelajaran sorof dari hari pertama sampai hari ke-20 memberikan penjelasan tentang cara membedakan jenis kata. Kata dalam bahasa Arab disebut kalimah. Setiap kata dibagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan harf. Setelah itu dari hari ke-21 sampai hari ke-60 pembelajaran tentang Nahwu. Jadi Nahwu dapat diartikan dengan jumlah atau kalimat yang terbagi menjadi 2, yaitu ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim, sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il dan diikuti oleh fa'ilnya.